Halo Sobat Belude, selamat datang di podcast Diskusi Belude. Yuk mengenal Belude. Kembali lagi bersama saya, Musa Nur Kazim, biasa dipanggil Musa. Pada podcast kali ini, kita akan membahas terkait dengan laporan keuangan nih Sobat Belude. Nah, saya saat ini tidak sendiri, saya ditemani oleh Mbak Yuni selaku SPV dari Financial Service Consultant atau FSC Singkor Belude. Nah, apa kabar Mbak Yuni? Sehat? Hai Sobat BLUD, ya Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Mas Musa? Alhamdulillah, lagi musim flu Mbak Yuni. Oh iya. Ya, jadi ya kita semua di kantor juga pasti agak sedikit menarik nafas ya kalau kalau di kantor ya seperti itu. Nah, begini Mbak Yuni, kita kali ini akan membahas mungkin agak sedikit serius ya, karena membahas laporan keuangan itu merupakan salah satu bagian dari kewajiban ketika UPT sudah menjadi BLUD seperti Betul. itu. Nah, mungkin bisa di-share nih terkait kenapa sih UPT yang sudah menerapkan BLUD ini harus melaporkan laporan keuangannya seperti itu. Peraturan apa yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan itu kemudian harus dilaporkan seperti itu, Mbak Yuni. Oh iya. Oke, wah luar biasa ya. Memang setelah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, ya, UPTD BLUD wajib menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Nah, untuk pelaporan keuangan itu sendiri ya, diatur pada pasal 99 Permendagri nomor 79 tahun 2018, di mana BLUD wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan sendiri ya, secara teknis selain dari Permendagri nomor 79 tahun 2018 ya, nanti laporan keuangan juga mengacu pada prinsip akuntansi sektor publik yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Gitu. Wah, cukup banyak ya Ya, sebetulnya. Cuman ya ya, bisa kita lihat di Permendagri 79 ya tadi ya, ya. 79 tahun 2018 di pasal 99 dan pasal lain-lainnya. Mungkin bisa di ini ya, bisa editor mungkin bisa dikasih Ya nama boleh. ya biar biar nanti dari sobat BLUD juga tidak bingung gitu. Oh, Betul. ternyata peraturan tersebutlah yang menjadi dasar untuk Betul. ini penyusunan laporan Betul. keuangan seperti itu. Nah, terkait dengan laporan keuangan, kita mengenal ada beberapa ya laporan Betul. keuangan yang perlu disusun gitu. Iya, Nah, betul. sebetulnya masih banyak dari sobat BLUD itu yang kebingungan, Mbak Yuni. Iya. Apa saja, kemudian mungkin ada juga menanyakan bagaimana cara nyusunnya seperti itu. Oke. Tapi mungkin kita lebih membahas terkait apa saja dulu yang perlu disusun, jenis-jenis laporan keuangan yang namanya apa saja gitu, Oh Mbak Yuni. iya. Oke, baik. Terkait dengan laporan keuangan berdasarkan Permendagri nomor 79 tahun 2018 ya. BLUD atau UPTD yang menerapkan BLUD itu wajib menyusun 7 laporan keuangan. Nah, 7 laporan keuangan ini apa saja? Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran. Ya, di mana laporan realisasi anggaran tersebut itu memuat data-data mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan ya, antara realisasi dibandingkan dengan anggaran. Nah, di situ nanti seluruh serapan anggaran dapat tersampaikan di laporan realisasi anggaran. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan laporan perubahan anggaran Silpa SAL atau LP SAL, laporan perubahan SAL. Nah, di dalam laporan perubahan SAL tersebut itu memuat dari SAL awal ya, terdiri dari SAL awal, kemudian penggunaan SAL itu sendiri, kemudian adanya informasi mengenai penggunaan sisa anggaran lebih periode sebelumnya, kemudian silpa sikpa dari laporan realisasi anggaran, kemudian adanya penyesuaian LPS SAL pada periode bersangkutan hingga menghasilkan SAL akhir. Nah, kemudian selanjutnya ada laporan neraca ya. Laporan neraca itu sendiri adalah laporan yang berisikan mengenai posisi keuangan BLUD ya. Terdiri dari apa saja? Untuk neraca itu adalah salah satunya aset ya, aset, kewajiban dan juga ekuitas.
Nah, aset sendiri itu pun juga ada rinciannya lagi, Mas Musa. Ada komponennya, Iya, ada seperti itu ya. komponennya, lebih lengkap lagi. Apa saja ya? Ada aset lancar, aset tetap, dan juga aset lainnya. Untuk aset lancar sendiri, salah satu yang sering kita eh, ketahui bersama ya, terdiri dari apa? Kas tara kas, piutang, persediaan, betul ya. Kemudian investasi jangka pendek jika ada gitu. Kemudian aset tetap. Nah, untuk aset tetap sendiri itu lebih banyak ya. Ada jenis-jenisnya yang terdiri dari aset tanah, kemudian bangunan, peralatan dan mesin, kemudian jalan jaringan irigasi ya, kemudian ada konstruksi dalam pengerjaan ya, kemudian akumulasi penyusutan hingga amortisasi. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah aset lainnya. Aset lainnya ini merupakan aset yang tidak termasuk dalam aset lancar maupun aset tetap. Nah, dalam aset lainnya di sini salah satunya terkait dengan aset sewa guna usaha, aset sewa operasi, aset-aset lain ya. Nah, mungkin salah satunya yang mungkin bisa diketahui oleh masyarakat itu terkait dengan dana kelolaan gitu. Dana kelolaan. Ya, gitu. Oke, kemudian setelah aset itu ada juga kewajiban. Nah, untuk kewajiban sendiri itu nanti dipisah menjadi dua jenis, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Untuk kewajiban jangka pendek sendiri ya itu rata-rata itu sering dilaksanakan oleh UPTD BLUD terkait dengan apa? Utang usaha, utang pajak ya, kemudian ada pendapatan yang diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, bagian lancar utang jangka panjang, kemudian mungkin utang belanja ya. Nah, itu masuk ke jenis kewajiban jangka pendek. Nah, selanjutnya ada utang jangka panjang atau utang jangka panjang di sini Lebih dari setahun lebih ya? dari setahun, betul sekali Mas Musa. Apa saja yang sering terjadi itu adalah terkait dengan utang kepada pihak bank ya sebagai salah satu pembiayaan ya untuk operasional BLUD. Kemudian mungkin utang jangka panjang kepada BUD ya, misalnya di dana kelolaan itu Badan ada usaha milik investasi daerah ya? Kemudian selanjutnya setelah aset dan juga kewajiban di dalam suatu neraca itu memiliki data ekuitas, penyeimbang ya. Nah, karena neraca ini kan balancing ya, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Nah, ekuitas sendiri nanti yang tertera di dalam neraca itu adalah ekuitas akhir. Di mana ekuitas tersebut harus sama nilainya dengan yang ada di laporan perubahan ekuitas akhir. Gitu. Di laporan perubahan ekuitas ya, perubahan modal ya bahasanya kalau kita modal ya bahasanya seperti itu. Laporan perubahan modal juga salah satu laporan keuangan yang harus disusun oleh BLUD Mas Musa ya. Berkesinambungan berarti berkesinambungan antar suatu laporan keuangan antara satu laporan dengan laporan keuangan yang lain. Nah, tadi neraca sudah, kemudian tadi disinggung dengan laporan perubahan ekuitas ya. Nah, laporan perubahan ekuitas sendiri juga harus disusun sesuai dengan Permendagri nomor 79 tahun 2018 yang mungkin tertuang nanti. Nah, itu terdiri dari ekuitas awal, kemudian surplus defisit yang mana harus sama nilainya dengan laporan operasional, kemudian ekuitas untuk dikonsolidasikan, kemudian adanya koreksi kumulatif perubahan kebijakan yang terdiri dari koreksi nilai persediaan, aset tetap, lain-lain, koreksi yang lain, dan menghasilkan ekuitas akhir. Ekuitas akhir di tahun tersebut gitu ya? Di tahun tersebut atau di periode tersebut. Gitu. Kemudian tadi terkait dengan surplus defisit ada terkait dengan surplus defisit LO ya, laporan operasional. Nah, laporan operasional ini juga salah satu laporan keuangan yang harus disusun. Nah, laporan operasional terdiri dari pendapatan, beban ya, kemudian ada kegiatan operasional ya, seperti itu. Nah, jadi nanti di dalam laporan operasional sendiri itu menyampaikan semacam laporan laba rugi Mas Musa ya. Laba rugi. Hampir mirip seperti laporan laba rugi. Berarti ada penyusutan juga di situ gitu ya? Ya, ada beban penyusutan di dalam laporan operasional itu sendiri. Nah, kemudian nanti ada kegiatan operasional dan non operasional di dalam laporan operasional tersebut. Kalau yang operasional pasti berkaitan dengan
operasional. Belanjanya, Iya, seperti itu. pendapatan dan beban kalau Dan beban ya operasional. bahasanya kalau Iya, operasional. kalau belanja nanti hubungannya sama LRA. LRA, betul. Nah, kalau non operasional di sini terkait dengan surplus defisit penjualan aset. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada kerugian atau nilai tukar aset ya. Kemudian ada revaluasi aset, itu semua ada di non operasional. Kemudian ada pos-pos luar biasa apabila ada bencana, kemudian ada kendala atau ada kejadian di luar prediksi atau di luar biasanya ya, itu nanti bisa masuk ke pos-pos luar biasa, menghasilkan surplus defisit yang nanti angkanya harus ngeling ke dalam laporan perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas. Gitu. Baik. Ada lagi yang belum? Mungkin tadi sudah ya LRA pertama ya, LRA, kemudian tadi LBSAL ya, LBSAL, kemudian neraca, neraca, LO, LPE, LAK. 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 Satu lagi Mbak? CALK, betul. Untuk penjelasan Nah, dari neraca ya Mbak Yuni ya. iya. Gitu ya. LAK, berbicara mengenai LAK. LAK ini salah satu laporan arus kas yang mana laporan ini laporan keuangan yang sangat penting ya di dalam sebuah perusahaan ataupun instansi. Nah, di dalam laporan arus kas sendiri itu memiliki beberapa aktivitas, Mas Musa ya. Ya, aktivitasnya terdiri dari 4 aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas operasional, kemudian yang kedua adalah aktivitas pendanaan, kemudian aktivitas investasi, dan juga yang terakhir aktivitas transitoris. Iya, bedanya sama sektor swasta ini adalah transitorisnya. Gimana tuh? Ya, untuk aplikasi untuk laporan arus kas di sini untuk setiap kegiatannya kan memiliki maknanya masing-masing. Kalau operasional berarti berhubungan dengan operasional, kalau investasi berhubungan dengan pembelian aset tetap, pendanaan juga berhubungan dengan pembiayaan. Kalau untuk transitoris di sini itu adalah aktivitas yang mana nanti keluar masuknya sama antara pemasukan dan juga pengeluaran. Kegiatannya apa saja itu terkait dengan pengeluaran dan penerimaan PFK atau terkait dengan pajak pihak kepada pihak ketiga ya. Nah, itu nanti masuknya ke aktivitas transitoris seperti itu. Baik. Kalau terkait dengan CALK berarti dia menjelaskan apa Mbak Yuni? Ya. Mungkin bisa dijelaskan? Oke, kalau CALK itu lebih ke menjelaskan catatan-catatan dari setiap laporan-laporan keuangan ya Mas Musa. Oh, seperti itu. Iya, jadi laporan-laporan keuangan tadi yang kita sampaikan mulai dari LRA, LO, LPSAL, neraca, LPE ya, LAK itu harus disampaikan ya secara catatan apabila mungkin nanti ternyata di dalam sebuah laporan ini memiliki informasi-informasi lebih panjang lagi, lebih lengkap lagi. Nah, itu nanti tersampaikan di dalam CALK. Nah, CALK di sini itu tidak hanya terkait dengan catatan laporan keuangan, namun juga tersaji kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Gitu. Baik, memang ini ya. Cukup banyak ya laporan keuangan banyak sekali ya. Mas Musa. Kalau kita bicara kesinambungan Mbak Yuni, tadi kan sudah ada kesinambungan antara neraca dengan laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Iya, betul. Nah, kalau kita bicara mungkin dari awal, sebenarnya laporan apa dulu sih yang sebetulnya disusun sampai penyusunan terakhir kan CALK ya? Betul. Laporan apa dulu yang perlu disusun kemudian apakah itu memiliki kesinambungan dengan dokumen laporan yang lain atau seperti apa? Transaksi apa saja atau laporan apa yang ada penggunaan atau tidak atas LAK kan arus kas. Kenapa kok neraca harus diterakhirkan?